Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meldawati bersama teman saya Kartini. Di sini kami akan membahas mengenai siwak dalam perspektif hadis dan sains. Baiklah, langsung saja. Di sini yang pertama adalah terdapat di hadis Sahih Muslim nomor 370 yang berbunyi Haddatsana Qutaibah ibnu Sa'idin wa Amrun Naqid wa Zuhair ibnu Harbin qalu haddatsana Sufyan an Abi Zinad an Al-A'raj an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa 'alal mu'minin wa fi hadithi Zuhair ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli shalah. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dan Amru an-Naqid serta Zuhair bin Harb, mereka bertanya telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Az-Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekiranya tidak menyusahkan kaum mukminin, dan dalam hadis Zuhair, atas umatku niscaya akan aku suruh mereka untuk bersiwak pada setiap akan sholat. Kemudian hadis berikutnya yaitu pada Sunan Abu Daud nomor 43 yang berbunyi Haddatsana Ibrahim ibnu Musa akhbarana Isa bin Yunus haddatsana Muhammad bin Ishaq an Muhammad bin Ibrahim At-Taimi an Abi Salamah ibni Abdurrahman an Zaid ibni Khalid al-Juhani qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Qala Abu Salamah fara'aitu Zaidan yajlisu fil masjidi wa inna siwak min udhunihi mawdi'al qalami min udhunil katibi fakullama qama ila sholatistak. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa, telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Zaid bin Khalid al-Juhani. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau saja aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku benar-benar perintahkan kepada mereka untuk bersiwak di setiap kali sholat. Abu Salamah berkata, saya melihat Zaid duduk di masjid sementara siwak berada di daun telinganya, layaknya pena yang diletakkan di daun telinga seorang penulis. Setiap kali dia berdiri untuk sholat, dia bersiwak. Selanjutnya di sini ada biografi Imam Muslim. Nama lengkapnya adalah Al-Imam Al-Hafiz Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusairi Al-Naisaburi. Ia dinisbatkan pada Nishabur karena dilahirkan di kota Nisabur, Iran. Ia juga dinisbatkan pada nenek moyangnya Qusairi ibni Kan'an ibni Rabi'ah ibni Sasya'ah, suatu keluarga bangsawan besar di Naisaburi. Beliau dilahirkan pada tahun 204 Hijriah dan ada juga yang mengatakan pada tahun 206 Hijriah. Beliau wafat pada hari Ahad sore pada bulan Rajab 261 Hijriah atau 875 Masehi dan dikebumikan pada hari Senin di Kampung Nasar Abad daerah Naisabur dalam usia 55 tahun. Kemudian selanjutnya biografi dari Imam Abu Daud. Nama lengkap beliau adalah Abu Daud Sulaiman bin
Asy-Asy bin Ishaq al-Azdi al-Sijistani. Ia dilahirkan pada 202 Hijriah di Sijistani, suatu kota di Basrah. Beliau lahir bertepatan masa dinasti Abbasiyah yang dijabat oleh Khalifah Al-Ma'mun. Imam Abu Dawud terlahir di tengah keluarga yang agamis. Mengawali intelektualitasnya, ia mempelajari Al-Quran dan literatur bahasa Arab, serta sejumlah materi lainnya sebelum mempelajari hadis. Untuk status dari kedua hadis tadi, yaitu hadis dari Imam Muslim dan Sunan Abu Dawud, dari keduanya, hadis dengan riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah melalui jalan Qutaibah bin Sa'id, Amr an-Naqid, dan Zubair bin Harb ternyata tidak terdapat pertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Abu Daud, dan kedua hadis tersebut mengandung pengertian yang sama. Pengertian yang dimaksud adalah perintah melakukan siwak, namun perintah ini tidak berarti kewajiban, melainkan suatu keutamaan. Jadi status dari kedua hadis tersebut adalah sahih. Demikianlah penyampaian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Maldawati, yaitu poin tentang makna mufradat dan siwak perspektif sains. Adapun penjelasan tentang makna mufradat, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli shalah, yang artinya, kalau saja aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku benar-benar perintahkan kepada mereka untuk bersiwak di setiap kali sholat. Nah, hadis tersebut menyiratkan makna bahwa siwak hampir saja diwajibkan kalaulah tidak memberatkan umat. Bahkan Nabi SAW menyangka akan turun ayat tersebut berkaitan perintah siwak. Di antara faedah bersiwak adalah membersihkan mulut dan gigi, mendatangkan ridho Allah, terhindar dari zina, menambah kefasihan, melipat gandakan pahala salat, menguatkan hafalan, menghilangkan lendir, dan membuat senang malaikat. Maulana Athar Husain dalam salah satu tulisannya berkaitan dengan fadilah siwak menyebutkan ada 40 faedah bersiwak. Adapun saat yang terbaik dan disunnahkan bersiwak adalah ketika sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Jadi maksudnya, setiap akan memulai dengan sholat yang baru, maka disunahkan mengulangi siwaknya. Bersiwak juga disunahkan sebelum tidur, baik tidur siang maupun tidur malam. Abu Hurairah menambahkan sebelum dan sesudah makan sebaiknya bersiwak. Nah, ketika sahur, ketika membaca Al-Quran, ketika hendak sholat Jumat, ketika berpuasa, ketika ihram dalam perjalanan, keluar dan masuk rumah. Nah, selanjutnya penjelasan tentang siwak perspektif sains. Siwak sebenarnya telah digunakan sebagai alat untuk membersihkan gigi dan mulut sejak 7.000 tahun yang lalu oleh bangsa Babilonia. Kelompok yang memakai siwak di Indonesia umumnya berpandangan bahwa bersiwak adalah menyikat gigi dengan kayu siwak sebagai suatu amalan sunnah Nabi. Nah, salah satu kelompok yang mempraktikkan bersiwak tersebut adalah para santri di pesantren yang memahami perkara bersiwak secara tekstual dari hadis Nabi. Nah, secara otonomi bentuk kayu siwak ini memiliki bentuk yang lurus dan kaku dari serabut sampai dengan batang pegangan yang pendek sehingga menyulitkan untuk membersihkan gigi secara maksimal. Modifikasi siwak ini bertujuannya memaksimalkan kemampuan siwak sehingga bersiwak selain pengamalan sunnah Nabi juga baik bagi kesehatan gigi dan mulut. Siwak merupakan bagian dari batang
akar atau ranting tumbuhan Salvadora parsica yang telah digunakan sebagai alat pembersih gigi dan mulut. Siwak memiliki kandungan kimiawi dan beberapa mineral yang berfungsi membersihkan gigi, memutihkan, dan menyehatkan gigi. Dan menurut Lewis, penelitian kimiawi terhadap tanaman siwak telah dilakukan sejak abad ke-19 dan ditemukan sejumlah besar klorida, fluor, trimetilamin, dan resin. Hasil penelitian Farooqi dan Srivastava terhadap tanaman siwak ditemukan silika, sulfur, dan vitamin C. Kandungan kimia tersebut sangat bermanfaat bagi kesehatan gigi dan mulut. Trimetilamin dan vitamin C membantu menyembuhkan dan perbaikan jaringan gingiva. Menurut penelitian tentang siwak tersebut, terbukti bahwa penggunaan siwak dapat membantu penyembuhan dan perbaikan jaringan gingiva. Siwak sebagai alat pembersih gigi yang murah, aman, bentuknya seperti sikat dan menghasilkan unsur kimia. Siwak menggabungkan dua fungsi dalam satu pemakaian, yaitu efek sikat dan pasta gigi. Siwak dapat menghasilkan efek mekanik dan biologi. Rasa siwak yang sedikit pahit dan pedas yang terdapat pada minyak esensial siwak secara efektif dapat menstimulasi sekresi aliran saliva dan meningkatkan kapasitas buffer saliva. Jadi kandungan minyak esensial Salvadora persica terdiri dari benzil, nitril, eugenol, thymol, isotonol, dan lain-lain. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.